Iran sudah secara terbuka mengancam akan melancarkan serangan rudal ke Ukraina dan berjanji akan membalas dengan keras. Alasannya adalah operasi Ukraina di Laut Kaspia. Pada 25 Juli, Dinas Keamanan Ukraina menyerang kapal rudal Rusia dan 2 kapal lainnya di sana, yang berada di bawah sanksi internasional dan digunakan untuk mengangkut kargo militer antara Iran dan Rusia. Iran menyatakan bahwa seorang pelaut tewas di salah satu kapal dan satu lagi terluka. Dan setelah itu, seperti kata orang, langsung memanas. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, mengeluarkan ancaman langsung kepada Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Saluran Telegram pro-Iran telah memposting peta jangkauan rudal Iran, mengisyaratkan bahwa mereka bisa saja melakukan serangan. Sementara itu, anggota parlemen Iran Ibrahim Azizi menyatakan bahwa Ukraina, kutipannya, akan segera merasakan akibat dari perbuatannya. Volodymyr Zelensky merespons dengan tenang, namun cukup tegas. Orang-orang Iran dan Korea Utara sudah berperang melawan Ukraina, hanya saja dalam bentuk yang berbeda. Dan inilah pertanyaan utama yang akan kita bahas secara jujur hari ini. Apa yang sebenarnya ada di balik ancaman-ancaman ini? Apakah Iran benar-benar mampu menyerang Ukraina secara fisik, atau ini hanya pernyataan yang keras saja? Dan mengapa analis Barat sudah menyebut diseretnya Ukraina ke dalam konflik Iran sebagai langkah kedua menuju Perang Dunia Baru? Nama saya Alexei Pichi, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya mohon kepada Anda untuk berlangganan saluran YouTube ini. Kita sedang menuju angka 300.000 pelanggan. Jadi, saya akan sangat berterima kasih atas setiap langganan dari Anda. Jadi, saya akan mulai dengan apa yang secara spesifik dinyatakan di Iran, karena retorika di sana semakin meningkat. Yang pertama berbicara adalah Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi. Dia menuduh Ukraina melakukan serangan terhadap kapal tersebut, menyebutnya sebagai pelanggaran berat terhadap piagam PBB. Dan perhatikan bagaimana pernyataannya dibuat tanpa bukti apapun. Dia menyatakan bahwa perintah untuk melakukan serangan itu diduga diberikan oleh Israel dengan tujuan menyeret Eropa ke dalam perang ini. Nah, logikanya, begitu bodoh sampai saya bahkan tidak tahu bagaimana harus mengomentarinya. Nah, ada sindiran bahwa, katanya, Vladimir Zelensky adalah seorang Yahudi. Berarti itu Israel yang memerintahkannya untuk menyerang kapal Iran, dan katanya dia memang melakukannya. Tapi Araghchi lupa menambahkan bahwa Iran memasok barang-barang militer ke Rusia, yang kemudian menyerang Ukraina, dan Iran melakukannya melalui Laut Kaspia. Araghchi menyerukan kepada Dewan Keamanan PBB, Uni Eropa, dan komunitas internasional untuk mengambil tindakan terhadap Ukraina dan meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang mengatur serangan ini. Dia secara langsung memperingatkan bahwa serangan ini, kutipannya, tidak bisa dibiarkan tanpa balasan. Lalu, suara-suara Iran yang kurang resmi namun lebih agresif pun mulai bermunculan. Anggota parlemen Iran Ibrahim Azizi menyatakan bahwa Iran tidak akan membiarkan tindakan yang ditujukan terhadapnya tanpa balasan dan, saya kutip, Ukraina akan segera memahami hal ini. Nah, pernyataan ini langsung dianggap sebagai isyarat bahwa Iran sedang mempersiapkan serangan langsung ke Ukraina. Sementara itu, saluran Telegram pro-Iran melangkah lebih jauh. Mereka mulai menyebarkan peta jangkauan rudal Iran dan secara terbuka mengancam akan menyerang Ukraina. Kanal analisis Timur Tengah Middle East Spectator langsung menyampaikan pesan kepada Volodymyr Zelensky dengan kutip sindiran halus. Sebuah pengingat halus bahwa seluruh wilayah Ukraina berada dalam jangkauan rudal balistik Iran, termasuk rudal super berat Kharam-Shahar 4. Namun demi objektivitas, saya ingin mencatat satu hal yang sangat penting. Secara resmi, Teheran belum mengumumkan persiapan serangan rudal ke Ukraina dan kemungkinan besar tidak akan mengumumkannya. Semua yang ada di tingkat negara hanyalah ancaman dan para pejabat hanya berbicara tentang bagaimana mereka akan merespons. Rincian tentang rudal justru datang dari anggota parlemen Iran dan saluran Telegram, bukan dari pernyataan resmi militer. Vladimir Zelensky ngomong-ngomong menanggapi dengan cukup tenang. Dalam wawancara dengan saluran TV Inggris Sky News, Vladimir Zelensky menyatakan bahwa sebenarnya serangan Iran terhadap Ukraina sudah terjadi, hanya saja dalam bentuk yang berbeda. Kutipan, "Kita harus jujur. Orang-orang Iran dan orang Korea Utara sudah menyerang kita." Lalu Zelensky mengingatkan dengan apa tepatnya mereka menyerang.
Pada tahun pertama perang besar-besaran Rusia melawan Ukraina, Iran telah mengirimkan ribuan drone Shahed ke Rusia dan kemudian memberikan lisensi untuk produksinya. Kedua negara, yaitu Iran dan Korea Utara, memasok drone ke Kremlin, rudal, dan peluru artileri kaliber 155 mm selama seluruh invasi skala penuh. Tanpa peringatan apapun, dan seperti yang dikatakan sekarang di Teheran, provokasi dari pihak Kiev. Ditambah lagi, Zelensky mengingatkan tentang 10.000 tentara Korea Utara yang sudah terlibat dalam perang melawan Ukraina. Jadi, logika Zelensky adalah sebagai berikut. Iran sudah beberapa tahun berperang melawan Ukraina melalui tangan pihak lain. Dengan drone Shahed miliknya, Rusia membunuh orang Ukraina setiap malam. Jadi, membicarakan Iran sebagai pihak yang dirugikan itu benar-benar lucu. Namun, Volodymyr Zelensky tidak menyombongkan diri, harus diakui. Dia mengakui bahwa kita harus berhati-hati dan melakukan segalanya agar tidak membuka front baru. Menurutnya, kesiapan terhadap kemungkinan ancaman dari Iran ini bisa semakin memburuk, diperlukan sejak sekarang. Artinya, Presiden menganggap ancaman ini serius, namun, seperti yang dikatakan, tanpa kepanikan yang berlebihan. Nah, sekarang pertanyaan utamanya, apakah Iran benar-benar mampu menyerang Ukraina? Di sini saya mengacu pada para ahli militer, bukan pada emosi atau kepanikan. Mari kita bahas. Berdasarkan pendapat para ahli militer, mari kita mulai dengan penilaian yang objektif terhadap situasi yang terjadi. Misalnya, seorang ahli militer, mantan juru bicara staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina, Vladislav Seleznev, secara langsung mengatakan bahwa kecil kemungkinan Iran akan melakukan serangan langsung ke Ukraina, dan ancamannya mungkin hanya akan tetap menjadi ancaman verbal belaka, seperti yang sudah pernah terjadi sebelumnya. Namun, Seleznev juga menjelaskan sisi teknisnya, dan itu juga penting. Iran memang memiliki rudal balistik yang mampu menempuh jarak seperti itu dan mencapai Ukraina. Masalahnya ada di tempat lain. Jalur lintasannya akan melewati wilayah negara ketiga, misalnya melalui Turki. Artinya, untuk mencapai Ukraina, rudal Iran harus terbang melintasi beberapa negara. Dan itu sendiri sudah menciptakan masalah diplomatik dan militer yang besar bagi Iran. Karena pada dasarnya, hal itu menyeret negara-negara tersebut ke dalam konflik. Mereka tidak bisa menutup mata dan berpura-pura, kami tidak melihat itu hanya roket Iran yang terbang. Tidak, itu tidak mungkin. Mereka akan dipaksa untuk bereaksi. Entah itu menembak jatuh roket tersebut atau mengeluarkan nota protes diplomatik. Ya, setidaknya itu. Sekarang, secara khusus tentang arsenal. Media Defense Express menganalisis dengan apa sebenarnya Iran secara teori bisa menjangkau Ukraina. Iran memiliki rudal balistik jarak menengah dan yang paling berbahaya di antaranya disebut Kharam-Kharamshar. Jarak tempuhnya konon mencapai 4.000 km. Dan secara teori, rudal-rudal itu bisa menjangkau pelabuhan-pelabuhan di Odessa. Namun kata kunci di sini adalah secara teori dan konon mencapai 4.000 km. Karena dalam kenyataannya, tidak ada yang pernah melihat rudal ini digunakan. Itu adalah pernyataan dari pihak Iran dan Rusia, bahwa ada rudal Kharam-Kharamshar dan jarak tempuhnya 4.000 km. Oleh karena itu, jika kita abaikan semua retorika sesumbar dari Teheran tentang Ukraina yang melakukan serangan atas perintah Israel dengan tujuan menyeret seluruh Eropa ke dalam perang melawan Iran, maka yang tersisa hanyalah soal sarana, yang secara teoritis dapat digunakan Iran untuk menyerang Ukraina. Jadi, masalahnya bukan pada keinginan, tetapi pada kemampuan nyata. Dan disinilah kemampuan Iran sangat dibatasi oleh faktor geografis dan logistik. Dan ada satu argumen lagi, mengapa Iran kecil kemungkinan akan menghabiskan rudal untuk Ukraina. Saat ini, Iran sedang berperang dengan Amerika Serikat. Rudal balistiknya adalah kartu truf utama melawan pangkalan militer Amerika di Teluk Persia dan melawan Israel. Menghabiskan persenjataan yang langka dan mahal untuk menyerang Ukraina, yang bahkan hanya bisa dicapai dengan melintasi negara-negara ketiga, secara strategis itu sama sekali tidak masuk akal ketika rudal-rudal yang sama dibutuhkan di garis depan sendiri. Namun, perlu dibahas secara terpisah mengapa Iran bereaksi begitu tajam dan keras terhadap peristiwa di Laut Kaspia. Karena Ukraina telah menyentuh titik yang sangat sensitif. Tujuan operasi Dinas Keamanan Ukraina di Laut Kaspia bukan sekedar menenggelamkan beberapa kapal di sana. Bukan hanya untuk menunjukkan bahwa kami bisa menyerang sejauh itu. Bukan. SBU menyerang jalur pasokan militer tertentu antara Iran dan Rusia.
Kapal-kapal yang terkena serangan, Port Olia II dan BG, adalah kapal-kapal yang memang mengangkut kargo militer dari Iran ke Rusia. Artinya, melalui jalur logistik itulah Iran selama bertahun-tahun memasok tentara Rusia dengan drone dan suku cadang. Itulah sebabnya Teheran begitu marah. Ukraina telah membongkar dan menghancurkan mekanisme yang digunakan Iran untuk membantu membunuh warga Ukraina. Dan reaksi Iran sebenarnya adalah pengakuan bahwa Ukraina benar-benar mengenai sasaran. Pada saat yang sama, media barat sudah mulai membingkai topik ini dalam konteks yang lebih luas. Katanya, kisah serangan SBU di Laut Kaspia ini adalah bagian dari sesuatu yang jauh-jauh lebih besar. Dan inilah pengamat Financial Times Gideon Rahman menulis bahwa konflik antara Ukraina dan Iran bisa menjadi langkah kedua menuju perang dunia baru. Logikanya seperti ini. Saat ini ada 3 perang. Nah, di dunia inilah yang paling besar. Perang di Ukraina, di Timur Tengah, dan potensi perang di Asia sekitar Taiwan sebenarnya tidak saling bersinggungan secara langsung. Jadi, mereka itu ada di tempat masing-masing, 3 cerita yang terpisah. Namun, menurut Rahman, tidak menutup kemungkinan bahwa ketiganya bisa menyatu menjadi satu konflik global. Tepatnya insiden di Laut Kaspia, di mana Ukraina dan Iran menjadi lawan langsung. Ia menyebutnya sebagai contoh bagaimana perang-perang terpisah mulai menyatu menjadi satu perang besar. Rahman juga menyoroti masalah struktural. Saat ini sulit untuk mengidentifikasi satu blok yang dapat melawan Rusia dan sekutunya. Dan menurutnya, Tiongkok memiliki ambisi nyata untuk menggeser Amerika Serikat dari posisi negara terkuat di dunia. Dan ia mengingatkan pada pola sejarah bahwa keinginan negara yang sedang naik daun untuk mengambil alih posisi kekuatan dunia yang dominan di masa lalu selalu menyebabkan perang besar. Saat ini, Tiongkoklah yang mengincar peran tersebut. Jadi, seperti yang dia sebutkan, insiden Kaspia ini bukan sekadar cerita Ukraina melawan Iran, atau Iran mengancam Ukraina dan sebagainya. Ini adalah titik di mana, seperti yang dikatakan, front Ukraina, Timur Tengah, dan Asia saling terhubung menjadi satu simpul konfrontasi, yang terlihat seperti ini. Di satu sisi kita punya Rusia, Iran, Korea Utara, dan Tiongkok. Dan di sisi lain ada Amerika Serikat, Eropa, dan sekutu-sekutunya. Lalu, media barat menambahkan detail kunci terakhir yang menunjukkan seluruh. Saya akan bilang ambiguitas situasinya. Dalam konteks ini, Trump, dalam konteks bahwa Iran mengancam Ukraina, yang sudah jelas bahwa Ukraina, mari kita jujur, juga dalam beberapa hal membantu Donald Trump. Karena jika kita mengganggu pasokan di Laut Kaspia, maka kita tidak hanya menyakiti Rusia, kita juga menyakiti Iran. Dan dalam situasi ini, Donald Trump menyatakan bahwa dia mempercayai Vladimir Putin dan Xi Jinping bahwa mereka tidak akan membantu Iran. Berikut kutipannya. Presiden Xi Jinping pada pertemuan kami baru-baru ini di Beijing mengatakan kepada saya bahwa Tiongkok dalam keadaan apapun tidak akan memberikan atau menjual senjata kepada Republik Islam Iran. Dan ini juga berlaku untuk perusahaan-perusahaan Tiongkok. Vladimir Putin juga mengatakan bahwa dia tidak akan menjual senjata kepada Iran. Saya pikir Anda tahu bahwa saya mempercayai mereka. Nah, dan hari ini, 27 Juli. Trump ditanya, bagaimana pendapat Anda tentang kata-kata Zelensky? Tentang fakta bahwa Rusia setidaknya berbagi data intelijen dengan orang Iran agar mereka bisa tepat mengenai pangkalan militer Amerika. Dan Trump menjawab, ya tentu saja saya tidak terlalu percaya, tapi saya akan tanya ke Putin, apakah dia memberikan data seperti itu atau tidak. Ya, setidaknya itu membuat saya tersenyum. Jadi bayangkan saja, mereka bilang ke dia, ke Trump, dengar, maniak Putin sedang menipumu. Dia sedang merencanakan sesuatu melawanmu, dia membantu lawanmu. Dia bilang, saya akan tanya ke Putin, apakah benar begitu? Nah, menurut dia, Putin bakal bilang, aduh, ketahuan deh, iya benar begitu. Tentu saja Putin bakal bilang, tidak, itu tidak benar. Kadang-kadang saya heran dengan kepolosan Trump. Tapi, di sini muncul lagi satu ketidaksesuaian. Kepala Pentagon, Pete Hegseth, secara langsung menyatakan bahwa Tiongkok dan Rusia dengan tindakan mereka tetap memberikan dukungan kepada Iran. Moskow bisa saja memberikan data intelijen kepada Teheran untuk mengarahkan serangan atau teknologi yang meningkatkan akurasi drone Iran. Lebih dari itu, Rusia, menurut Pete Hegseth, kemungkinan besar bisa terlibat dalam pemilihan target untuk Iran. Jadi, maksudnya situasinya benar-benar absurd. Baiklah, Zelensky. Oke, Menteri Pertahanan Donald Trump sendiri dan intelijen mengatakan bahwa Rusia dan Tiongkok membantu Iran. Tapi Trump bilang, saya percaya pada Putin dan Xi Jinping.
Dan kalau ada pertanyaan, saya akan tanya langsung ke Vladimir Putin, apakah benar begitu? Dan kepercayaan seperti itu adalah ancaman langsung bagi kita. Karena jika Trump menutup mata terhadap hubungan Moskwa, Teheran, dan Beijing, maka dia juga tidak melihat bahwa serangan terhadap Ukraina dari pihak Iran pada dasarnya akan menjadi kelanjutan dari perang Rusia yang sama, hanya saja dari arah yang berbeda. Kesimpulan, Iran mengancam Ukraina dengan balas dendam atas serangan terhadap kapal-kapal di Laut Kaspia yang membawa kargo militer untuk Rusia. Ancaman semakin meningkat. Dari Menteri Arakci sendiri hingga saluran Telegram yang menampilkan peta jangkauan rudal Iran. Namun, kita tetap harus menilai secara rasional dan menyatakan bahwa serangan langsung ke Ukraina sangat kecil kemungkinannya. Secara teknis, rudal Iran memang bisa menjangkau Odessa. Tetapi lintasan mereka melewati negara ketiga. Dan saat ini Iran sendiri sedang menghabiskan persenjataan rudalnya untuk perang melawan Amerika. Hal utama yang perlu dipahami, pertama, Iran sudah sejak lama berperang melawan Ukraina dengan drone Shahed-nya yang digunakan Rusia untuk menyerang kota-kota Ukraina. Jadi kecamannya itu murni kemunafikan. Kedua, serangan Ukraina ke Laut Kaspia adalah pukulan tepat terhadap jalur pasukan militer antara Teheran dan Moskow. Dan kemarahan Iran hanya menegaskan hal itu. Ketiga, dan ini yang paling mengkhawatirkan, analis Barat sudah melihat insiden ini sebagai tanda bagaimana perang-perang terpisah di Ukraina, Timur Tengah, dan Asia mulai perlahan-lahan saling terhubung. Menjadi satu konflik global di mana di satu pihak ada Rusia, Iran, Korea Utara, dan Tiongkok, sedangkan di pihak lain ada Amerika Serikat, Eropa, dan sekutunya. Karena itu ya, kita tidak boleh lengah dan sebaiknya sudah siap menghadapi eskalasi mulai sekarang. Dan lebih baik kita waspada dan tahu kan, siap meski eskalasi itu akhirnya tidak terjadi, daripada eskalasi itu benar-benar terjadi sementara kita sama sekali tidak siap. Sampai di sini saya cukupkan, silahkan tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Berlangganlah ke kanal ini, tekan loncengnya, dan jangan lupa untuk menyukai video ini. Itu saja, jaga diri Anda. Sampai jumpa semuanya.